Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswita Labenjang dan teman di sebelah saya ada Tazria Mamonto dan di sebelah Tazria Mamonto ada Laudia Aprilia Mukoginta. Baiklah, kami bertiga akan bertanya jawabkan tentang mata kuliah perkembangan peserta didik yang diawali dengan teman saya yang di sebelah Tazria Mamonto dipersilakan oleh Laudia Aprilia Mukoginta. Baik, di sini saya akan bertanya pada kelompok 3. Jelaskan proses perilaku moral pada anak. Yang akan dijawabkan oleh Tazria Mamonto. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Laudia di kelompok 3. Perilaku moral telah dipengaruhi oleh belajar sosial. Proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anaknya. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan kepada Laudia Aprilia Mukoginta tentang kelompok 5. Baik, sebutkan hierarki teori kebutuhan menurut Maslow. Dipersilakan kepada Laudia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siswita. Kebutuhan Maslow, pertama ada kebutuhan fisik, kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, keempat kebutuhan akan rasa harga diri, dan terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menanyakan di kelompok 4 pada Siswita Labenjang, sebutkan pemenuhan kebutuhan fisiologis. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab. Nah, yang pertama itu ada menyediakan program makan siang, dan yang kedua menyediakan ruang kelas dengan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat, dan yang ketiga ada menyediakan kamar mandi, toilet dalam jumlah yang seimbang, dan yang keempat ada menyediakan ruangan dan lahan untuk beristirahat untuk siswa yang representatif. Nah, baik, kita lanjut pada kelompok 6. Di sini saya akan menanyakan kepada Laudia, sebutkan faktor yang mempengaruhi program pengembangan diri. Baik, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siswita. Faktor pertama ada faktor lingkungan, kedua faktor sekolah, ketiga faktor sosial. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menanyakan di kelompok 7 tentang jelaskan kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial. Di situ saya akan menanyakan ke Siswita. Baik, terima kasih. Jadi teori belajar sosial yang dikemukakan Bandura sangat sesuai jika diklarifikasikan dalam teori behavioristik. Hal ini karena teknik permodelan tersebut berupa peniruan tingkah laku, dan akalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengeluaran dalam menghindari sesuatu yang ditiru. Terima kasih. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 8 yang akan dijawab oleh Tazria Mamonto. Pertanyaan saya, sebutkan proses pengajaran yang efektif. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laudia. Pertama itu berpusat pada anak, kedua interaktif indikatif antara guru dengan anak, ketiga suasana demokratis, 4 variasi metode mengajar, 5 guru profesional, 6 bahan yang sesuai dan bermanfaat, 7 lingkungan yang kondusif. Baik, terima kasih. Baik, saya akan lanjut kepada kelompok 9. Di sini saya akan menanyakan kepada Laudia Aprilia Mukoginta, jelaskan kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siswita. Kelebihan membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Ketiga, melatih anak-anak yang masih membutuhkan
dominasi peran yang dewasa. Berikut kekurangan. Pertama, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis, mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Ketiga, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan di kelompok 10 yang akan dijawab oleh siswita Labenjang. Sebutkan tahapan Piaget sensori motor. Jadi baik, saya akan menjawab. Nah, yang pertama itu ada tahap 1 refleks umur 0 sampai 1 bulan, dan tahap kedua ada kebiasaan dari umur 1 sampai 4 bulan, dan tahap ketiga ada reproduksi kejadian yang menarik itu dalam umur 4 sampai 8 bulan, dan yang keempat ada koordinasi skemata dari umur 8 sampai 12 bulan, dan tahap kelima ada eksperimen dari umur 12 bulan sampai 18 bulan, dan yang tahap keenam itu ada presentasi dari umur 18 sampai umur 24 bulan. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Tazria Mamonto mengenai tentang kelompok 11. Jelaskan tingkah laku seseorang menurut Piaget. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari siswita. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yakni suatu tindakan untuk mengenal atau memikirkan kondisi